Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian senantiasa dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberi keberkahan, kenikmatan, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit uraian tentang hari Arafah dan juga amalan-amalan yang seharusnya dilakukan pada hari Arafah. Sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kita menjelaskan pengertian dari kata Arafah itu sendiri. Secara bahasa, kata Arafah berasal dari kata-kata Arafa ya'rifu, yang artinya mengetahui, mengenal, atau bisa juga mengakui. Ini makna bahasa. Sedangkan secara istilah, Arafah itu adalah nama sebuah tempat di luar kota Makkah, persisnya arah tenggara kota Makkah sejauh 20 sampai 22 km. Nah, di sanalah tempat itu disebut Arafah. Tempat itu menjadi lokasi pelaksanaan wukuf dalam ibadah haji yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempat itu merupakan lokasi pelaksanaan wukuf bagi para jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari ke-9 Dzulhijjah, ketika para jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Dan wukuf di Padang Arafah merupakan rukun yang paling utama dalam ibadah haji, yang apabila ditinggalkan wukuf itu, maka ibadah hajinya menjadi tidak sah alias batal. Inilah pengertian Arafah, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian perlu kita jelaskan juga kenapa disebut Arafah. Ada beberapa riwayat dan penjelasan tentang asal-usul penamaan tempat itu dengan nama Arafah. Yang pertama, disinyalir bahwa Arafah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi dari surga. Dikisahkan bahwa setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa kemudian konon dipertemukan kembali oleh Allah di padang ini, dan mereka saling mengetahui, saling mengenal, ta'arafah, saling tahu di padang Arafah ini. Maka kemudian tempat itu disebut dengan Arafah. Arafah artinya tahu, mengenali satu dengan yang lain. Kemudian ada juga penjelasan yang lain. Yang kedua, tempat ini disebut Arafah karena ini merupakan tempat di mana malaikat Jibril itu memberitahu Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Dan menurut sebagian riwayat, Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim tentang tata cara haji itu di Arafah ini, di padang ini. Dan setiap kali Jibril menjelaskan tentang manasik haji itu, dia menyelai dengan pertanyaan "A'arafta?", yang artinya apakah kamu sudah paham, sudah tahu?
Dan Nabi Ibrahim menjawab, araftu, aku tahu, aku mengerti, aku paham. Maka akhirnya tempat itu pun dikenal dengan sebutan Arafah. Ini versi yang kedua. Kemudian juga ada penjelasan yang ketiga. Tempat ini disebut Arafah karena merupakan tempat pengakuan dosa dari para jamaah haji ketika melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kita tahu bahwa pada saat pelaksanaan wukuf di padang Arafah, para jamaah haji yang sedang berwukuf itu banyak melakukan doa, istighfar, mohon ampun, mengakui segala dosa-dosanya kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Sehingga ibaratnya ini adalah hari atau tempat di mana para hamba-hamba Allah itu mengakui dosa-dosanya sekaligus untuk memohon ampunannya. Dan itu artinya adalah i'tiraf. I'tiraf adalah pengakuan terhadap kesalahan dan dosa. I'tiraf dari kata-kata Arafah. Arafah berarti mengetahui dan juga bisa berarti mengakui. Dalam hal ini mengakui kesalahan dan dosa. Kemudian yang keempat, ada juga yang menjelaskan bahwa tempat ini disebut Arafah karena tempat bertemunya para jamaah haji ketika wukuf. Pada hari itu semua jamaah haji pasti berkumpul di padang Arafah. Dan pada saat itulah para jamaah haji saling bertemu satu dengan yang lain, meskipun mereka dari latar belakang yang beragam dan dari daerah yang bermacam-macam. Saling kenal mengenal, saling mengetahui satu terhadap yang lain. Karena itulah kemudian tempat ini disebut sebagai Arafah, di mana setiap orang saling mengenal dengan yang lain di tempat ini pada saat wukuf di padang Arafah. Inilah beberapa versi penjelasan tentang asal-usul penamaan tempat ini sebagai Arafah. Kemudian selanjutnya, apa keutamaan dari hari Arafah? Kita tahu bahwa hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah, pada saat para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Apa keistimewaan dan keutamaan hari Arafah? Yang pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam. Kalau kita merujuk kepada sejarah, terutama peristiwa Haji Wada Rasulullah SAW, di situ disebutkan bahwa pada peristiwa Haji Wada inilah, di saat Rasulullah SAW wukuf di Arafah, turun ayat terakhir Al-Quran yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Ini adalah ayat yang sangat bernilai maknanya. Ibaratnya ini adalah sebuah keputusan dari Allah, sebuah pernyataan dari Allah. Pertama, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan yang kedua, ini adalah sebuah pernyataan dari Allah bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Dengan firman-Nya, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama. Ini sangat dahsyat. Karena itulah, ketika orang Yahudi mendengar ayat ini, mereka merasa iri. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,
orang-orang Yahudi itu berkata kepada Umar, qalatil yahudu li Umar, orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, innakum taqra'una ayat, kalian umat Islam, saya dengan membaca satu ayat, yang dimaksud adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya tadi. Kemudian mereka berkata, lau nazalat fina lattakhadnaha 'idan, seandainya ayat ini turun kepada kami, kepada umat kami, niscaya kami akan jadikan waktu turunnya itu sebagai hari raya. Ini orang Yahudi merasa iri karena begitu agungnya, begitu besarnya dan begitu dahsyatnya makna yang terkandung dalam ayat ini. Dan ayat ini turun pada saat Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan wukuf di Arafah pada saat beliau melaksanakan haji wada. Kemudian keutamaan yang kedua, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ay ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Artinya tidak ada hari di mana Allah itu membebaskan lebih banyak hambanya dari neraka selain dari hari Arafah. Maka hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah merupakan hari yang istimewa karena pada hari itu Allah akan membebaskan begitu banyak hambanya dari neraka. Tentu saja adalah mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah. Kemudian keutamaan yang lain, bahwa disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Rasulullah bersabda, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu madza arada haula. Hadis riwayat Muslim. Dan sesungguhnya Allah itu pada hari Arafah akan mendekat, kemudian membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah itu kepada para malaikat. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, madza arada haula, apa yang diingat oleh mereka ini? Yang maksudnya, apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh hamba-hambaku ini pasti akan aku kabulkan. Begitu maksudnya. Kemudian keutamaan lain dari hari Arafah adalah bahwa puasa pada hari Arafah ini khususnya bagi yang tidak melakukan haji itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini adalah fadilah dari puasa Arafah. Para pemirsa sekalian, selanjutnya apa amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan pada hari Arafah? Pertama, bagi para jamaah haji yang sedang berada di tanah suci, tentu saja amalan yang harus dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah adalah wukuf di Arafah. Nah, ini merupakan rukun yang sangat penting dalam ibadah haji, yang jika ditinggalkan maka batallah haji tersebut. Waktu wukuf itu yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari atau sejak zuhur tanggal 9 Dzulhijjah
dan berakhir sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi dari zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai malam dan subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah waktu wukuf. Tetapi waktu yang afdol yaitu sejak zuhur sampai maghrib tanggal 9 Dzulhijjah. Dan setelah maghrib jamaah haji bisa bertolak menuju ke Muzdalifah untuk bermabit di sana atau bermalam di Muzdalifah. Dan keberadaan wukuf di Arafah ini disabdakan oleh Rasulullah bahwa itu adalah inti daripada haji. Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasai. Kemudian amalan apalagi yang sebaiknya dilakukan khususnya oleh jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah? Tentu saja adalah memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Sebagaimana kita ketahui bahwa doa yang paling baik adalah pada hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Albani mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan. Rasulullah bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan juga para nabi-nabi ucapkan sebelum aku, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebaik-baik ucapan atau sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga para nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah, yaitu la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah segala kekuasaan dan baginya lah segala puja dan puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan beliau maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah tentang doa di hari Arafah. Dan tentu saja selain doa adalah memperbanyak zikir-zikir seperti yang kita sebut tadi, juga takbir, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Ini bagi yang menjalankan ibadah haji, terutama wukuf di Arafah. Lalu bagaimana bagi umat Islam yang tidak sedang menjalankan ibadah haji atau tidak sedang wukuf di Arafah? Apa yang disunatkan untuk dilakukan pada hari Arafah? Tentu saja amalan yang baik dan diperintahkan untuk dilakukan bagi yang tidak sedang menjalankan haji adalah berpuasa di hari Arafah, yang disebut dengan shaum Arafah. Dan puasa Arafah ini hikmahnya sangat besar sekali. Seperti yang kita sebut pada pembahasan di atas, bahwa puasa Arafah ini meskipun hanya sehari bisa insya Allah menghapus dosa-dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah bersabda, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Hadis riwayat Muslim. Artinya puasa hari Arafah itu aku berharap Allah akan menghapus dosa selama setahun yang lalu dan sedosa setahun yang akan datang. Nah, inilah amalan bagi orang-orang Islam yang tidak sedang berhaji, yaitu berpuasa Arafah. Dan tentu saja selain berpuasa juga disunatkan untuk memperbanyak zikir dan doa, karena zikir dan doa pada hari Arafah itu adalah sebaik-baik zikir dan sebaik-baik doa, seperti dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, inilah amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan pada hari Arafah. Dengan demikian dapat kita simpulkan
Hari Arafah adalah salah satu hari yang paling agung di dalam Islam, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jamaah haji, ini adalah puncak ibadah haji, di mana mereka harus melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan rukun inti dalam ibadah haji. Sedangkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji, merupakan kesempatan besar untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan, seperti berpuasa Arafah, banyak berdoa, berzikir, dan sebagainya, agar mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita pada suatu saat diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah, termasuk di tanah suci, ibadah haji, ibadah umroh, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan tentang hari Arafah dan keutamaannya serta amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan, dan mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan baik yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.